Dia ada mengatakan bapak konstruksi no, bapak kontrasepsi yes, gitu. Belum lama dia mendapatkan gelar bapak konstruksi dari Gapensi. Topik yang saat ini sedang cukup ramai diperbincangkan Mas Hersu itu adalah tentang undang-undang kesehatan ya, yang itu kan isinya banyak sekali ya, dari mulai tembakau, susu formula dan sebagainya. Tapi ini yang banyak orang cukup kaget begitu ya Mas Hersu, yaitu adalah soal pemerintah ini salah satu klausulnya itu adalah memberikan fasilitas begitu berupa alat kontrasepsi untuk siswa remaja dan pelajar begitu Mas Hersu. Itu netizen banyak mempertanyakan gitu, karena memang kalau yang kita lihat ke belakang ini sebetulnya sudah lama sekali ya, ini banyak yang mengusulkan Mas Hersu, tapi banyak sekali juga yang menganggap ini adalah sebagai agenda liberal gitulah, agenda dari negara-negara barat gitu. Izinkanlah saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilap selama ini, khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Jadi kita memaafkan Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, bukan sebagai kepala negara. Nah gitu. Ya, jadi kalau sebagai kepala negara tiada maaf ya, untuk yang begitu ya. Bukan tidak maaf, tidak boleh diberi maaf karena tidak boleh diberi maaf. Tidak boleh diberi maaf, bukan tiada maaf, tidak boleh, karena pemaafan itu setelah pertanggungjawaban. Kalau dievaluasi misalnya bahwa ternyata Pak Jokowi melanggar konstitusi, berupaya untuk memberantakkan demokrasi, tidak patuh pada etika kepejabat, kan semua itu ada undang-undangnya, undang-undang etika publik, undang-undang kejahatan negara, atau presiden kan bisa berbuat jahat pada negaranya sendiri. Itu mah jauh betul itu dari pemaafan. Malaikat pun nggak mau sampaikan doa itu pada pemilik langit kalau hal semacam itu yang terjadi. Ada yang mengatakan nggak bahaya jangan-jangan Jokowi tanda tangan tanpa membaca isi dan konsekuensinya. Nah, itu dia. Usah kalau berharap Muhammadiyah sama NU, orang mereka sudah dapat konsesi, masa masih mau kritik, kan yang nggak sopan bagi. Seperti ini bang, rasanya kayak nggak di Indonesia ya, kayak di kalau di sana kan memang, kalau di barat memang justru mereka harus itu bagian dari sex education itu untuk menyiapkan anak bahwa oke, belum boleh melakukan itu, tapi harus melakukan dengan seks yang aman. Pengertian aman ini kan tidak hanya soal kehamilan, tapi juga soal penyakit seks menular dan sebagainya. Padahal kan sebagai orang beragama di Indonesia yang katanya berketuhanan yang Maha Esa, itu persoalannya memang seks before marriage itu nggak boleh. Itu menyampaikan permohonan maaf, dan tentu masyarakat Indonesia saya yakin memberikan maaf. Tapi selaku presiden itu ada laporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat Indonesia terkait dengan janji-janjinya, terkait dengan kepercayaan yang sudah diembannya, terkait dengan mandat sudah sampai di mana. Ada penyalahgunaan dalam kekuasaan sehingga terjadi pembegalan dalam konstitusi kita untuk meloloskan putra sulungnya, dan kemudian baru-baru ini juga di Mahkamah Agung dilakukan lagi. Iya, betul sekali. Saya rasa ini salah satu petunjuk kegagalan dari pendidikan di Indonesia, karena revolusi mental. Itu dia. Ini hasil dari revolusi mental begitu, karena seharusnya pendidikan itu lebih ditekankan kepada moral, kepada kesopanan, tidak tanduk gitu ya, menghargai orang yang lebih tua dan sebagainya. Tapi sepertinya tolak ukur di Indonesia itu berbeda. Jadi soal pendidikan yang sukses, yang pandai adalah kalau dia pinter pinter komputer misalnya ya. Mungkin melihat Pak Jokowi kembali lagi sebagai sosok seorang manusia, karena sebelumnya kan kita berkonotasi atau mempersepsikan Pak Jokowi ini pengen jadi raja gitu, dan dengan meminta maaf ya dia nampaknya sudah kembali turun lah dari kerajaannya sana dan bersiap untuk jadi rakyat. Ya saya semua anak-anak remaja lah ya, itu saya kira mungkin mau kuliah awal dan sebagainya, mereka dengan terbuka mengekspos soal hubungan seks misalnya itu ya, bagaimana siapa yang mereka sukai, bagaimana dan
dan mereka biasanya misalnya kissing dan sebagainya di depan umum dan sebagainya, udah bukan nggak malu-malu lagi. Jadi memang mengerikan Pak, masa depan anak-anak kita itu. Dan jujur saja kalau kemudian kita larut dalam agenda itu, apalagi kemudian kita ya dengan situasi sekarang aja kita sudah babak belur, ditambah dengan masuknya agenda-agenda mereka seperti itu gitu. Kan mestinya dia terangkan, saya gagal di bidang pertumbuhan ekonomi, saya berbuat curang pada rakyat karena APBN saya siram ke IKN sehingga kemakmuran tidak terjadi. Saya rasa itu kan sebagai seorang presiden pasti juga tidak sempurna, tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang sempurna, pasti ada yang melakukan kesalahan. Jadi saya rasa itu hal yang manusiawi. Untuk Jokowi tekan aturan pemberian alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja. Dan bagaimana tanggapan dari masyarakat atau netizen begitu? Ya seperti Mas Hersu tadi ada yang mengatakan jelang lengser 2 bulan lagi kayaknya banyak aja aturan yang ditandatangani. Nah saya rasa ini adalah utang-utang Pak Jokowi yang telah lalu, janji-janjinya entah kepada siapa yang belum dilaksanakan, dia kebut sehingga akhir masa jabatannya. Kemudian yang mengakui adanya kekeliruan, kekurangan ataupun kesalahan dalam 10 tahun pemerintahannya. Negara kita khususnya tahun ini tahun yang panjang, tahun politik yang sangat panjang. Betul kan Mbak Kris? Panjang banget gitu. Karena panjang seperti itu tentu gitu ya. Setelah pemilu kemarin ya banyak kekecewaan. Memang ada yang puas, tapi juga sebagian juga masih kecewa, masih tidak puas dan sebagainya. Lalu muncul bahasa ada nawa dosa gitu ya. Dan itu pasti terdengar oleh Pak Jokowi. Iya, minta maaf kan orang, kalau jabatan kan nggak mungkin minta maaf tuh. Oh, oke. Tentu sebagai manusia ada dosa, tapi dosa itu kan urusan akhirat. Ya. Nah, pejabat itu dosanya kalau dia salah kebijakan nggak bisa minta maaf kan, kalau begitu koruptor bisa minta maaf dong. Kan itu intinya tuh. Jadi kita tahu semacam kegalauan dari Pak Jokowi itu datang dari keinginan untuk mengakui tapi juga nggak mau mengakui sepenuhnya kan. Iya, itu menjadi salah satu sandera untuk mereka berbicara sesuai hati nurani begitu ya, mengatakan makin rusak, makin sekuler, tidak ada ormas agama yang mampu mencegah. Ya. Melegalkan perzinahan di luar nikah atau seks bebas di bawah umur serta prostitusi di bawah umur. Terlalu dini kalau masih duduk di bangku sekolah, bisa disalahgunakan oleh pelajar karena sudah memahami caranya.